Oke, selamat pagi teman-teman semuanya ya. Jumpa lagi dengan kami tentunya di channel kami di Melia Motor. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman ya yang telah berkunjung di channel kami ataupun sudah melihat channel kami Mas Bro ya. Semoga video-video dari kami semua bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, pada kali ini saya kedatangan motor Supra 125 Fi Mas Bro ya. Motor ini motor 2017 Supra 125 KYZ yang injeksi Mas Bro ya. Di sini kendalanya untuk pengisiannya dia selalu tekor Mas Bro. Padahal di sini tekor dan regulatornya ataupun kiproknya di sini sudah baru. Saya sudah cek Mas Bro ya. Untuk pengecekannya kita tidak videokan kemarin. Ini masih pagi Mas Bro ya. Kemarin datangnya dan sudah saya cek bahwasannya di sini untuk regulatornya sudah gantian dan bukan yang original Mas Bro ya. Makanya di sini untuk regulatornya nggak normal. Oke Mas Bro. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasinya Mas Bro ya? Di sini harganya untuk yang original saya sarankan kalau ganti regulator ataupun kiprok ini saya sarankan kepada si pemilik motor harus yang original. Tapi di sini untuk harga yang original motor 125 Fi ini Mas Bro sama dengan KZL nih ya. Sama dengan Beat yang Fi yang lama Mas Bro, yang KZL sama Blade ini sama untuk regulatornya. Tapi harganya mahal, sekisaran kalau yang original hampir mendekati 400.000. Dan yang punya motor keberatan katanya kalau bisa yang lebih murah lagi. Oke, nggak masalah. Di sini kita akan akali ini half wave Mas Bro ya. Jadi kita akan akali, ini akan kita rubah menggunakan kiprok NMAX yang harganya jauh lebih murah, nggak nyampe 150 yang original, nggak nyampe 140 kayaknya. Nah, nanti di sini kita akan akali. Jadi kita bisa lebih ngirit 3 kali lipat Mas Bro ya, lebih hemat 3 kali lipat dan hasilnya pun maksimal. Oke, nggak masalah Mas Bro ya, yang penting hasil maksimal. Di sini memang untuk regulator yang ini dari tong agak mahal, hampir mendekati 400.000 yang original. Oke, langsung saja Mas Bro, seperti apa videonya simak terus video dari kami ya Mas Bro. Semoga bermanfaat nanti videonya ini buat teman-teman semua, dan jangan lupa untuk subscribe dan like dan komen untuk video-video kami Mas Bro ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman semuanya tahu dapat notifikasi dari kami, video-video dari kami. Oke Mas Bro ya, yang jelas di sini kita akan rubah sistemnya menjadi sistem full wave Mas Bro ya. Seperti apa caranya, penanganannya gimana, simak terus video kami. Oke Mas Bro, jadi jangan di skip-skip. Langsung saja kita menuju ke spool untuk merubahnya Mas Bro ya. Oke, kita langsung ke spool. Oke Mas Bro ya, kita lanjut kembali. Di sini spoolnya sudah kita buka dan kita di sini akan membahas tentang putaran spool dulu Mas Bro ya. Di sini kita akan rubah untuk jalur spoolnya. Maksudnya di sini kan masih menggunakan sistem half wave, dimana masanya dia langsung di ground. Ini Mas Bro ya, ini masanya dia langsung di ground sini. Kita akan rubah untuk masanya kita akan putus karena kita akan rubah menjadi full wave. Sini kita akan putus, nanti untuk spoolnya nggak langsung bersinanggungan massa dengan sini Mas Bro ya, nggak bersinanggungan dengan ground maksud saya. Di sini kita akan putus. Caranya gini Mas Bro, langsung saja. Oke, kita lanjut kembali. Di sini untuk masanya kita akan putus Mas Bro ya. Caranya gini, kita sediakan pahat aja, kita putus. Dah, langsung putus Mas Bro. Jadi untuk spoolnya nggak menggunakan massa secara langsung dari sini Mas Bro. Nah, oke Mas Bro ya. Di sini untuk spoolnya yang bagian masanya ataupun groundnya sudah kita putus, dan nanti di sini kita akan solder dengan ini kabel ini dari masanya nih kita putus juga. Kita putus kabelnya massa ini, kita langsung sambung ke
yang masanya ini kabel hijau. Ini hijau Mas Bro ya, cuman warnanya aja yang sudah kena oli. Nah ini hijau, ini hijau. Ini adalah kabel masa, cuman kita akan lepas dan langsung sambung ke spoolnya. Ini nanti kita solder, karena ini kita akan rubah menjadi sistem full wave ya Mas Bro ya. Kita akan lepas, bentar, kita potong kabelnya. Nah sudah terpotong, tinggal kita solder antara kabel ini. Jadi masanya ini, jadi spoolnya ini nanti nggak akan terhubung dengan masa Mas Bro. Dia terhubungnya dengan masa nanti langsung dari regulator ataupun dari kiprok NMAX nya itu tadi Mas Bro ya. Oke, ntar kita akan solder dulu. Itu soldernya nggak usah kita videokan Mas Bro, langsung saja kita solder. Nah oke Mas Bro ya, di sini sudah kita solder untuk spool pada bagian masa dan kabelnya masa. Ini tadi kabelnya masa sudah kita lepas dan sudah kita solder. Kelihatan nggak Mas Bro? Nah di sini sudah kita solder ya toh. Jadi ini nggak langsung bersinanggungan dengan ground, langsung saja kita cek dengan tester Mas Bro ya, Mas Bro ya. Di sini kita akan tester. Ini kabel hijau dengan putih ini Mas Bro ya. Ini kotor banget ini. Ini hijau dengan putih ini adalah kabel masa. Kabel spool maksud saya. Tadinya yang hijau ada kabel masa, yang putih adalah arusnya dari spool. Arus AC-nya dari spool. Nah, ini ya. Ini kita akan coba. Di sini kita akan tester. Di sini harus connect Mas Bro ya untuk sekarang. Nah, ini harus connect yang hijau dengan putih. Nah, bisa diperhatikan connect pada tester Mas Bro ya. Nah, connect, dan ini harus nggak boleh connect dengan masa. Sekarang kita akan coba tester dengan masanya langsung Mas Bro ya. Kita akan tester dengan masa. Ini yang putih, satunya dengan masa. Kalau masih connect ya berarti nggak jadi. Sebentar. Nah di sini dengan masa Mas Bro ya, nggak connect. Kita tes. Nah kita tes untuk testernya oke. Kemudian kita cek, kita tester dengan masa langsung. Nah di sini aman, nggak connect dengan masa, berarti udah beres. Tinggal kita pasang Mas Bro ya. Caranya hanya itu, merubah spoolnya, caranya seperti itu aja. Ini kita akan pasang dulu dan kita kasih lem bakar ini nanti biar nggak konslet. Jadi kedua-duanya ini, spoolnya ini antara hijau dengan putih ini sekarang menjadi spool Mas Bro ya, arus. Oke, masanya nanti sendiri di regulator. Kita pasang dulu dan kita lem dulu Mas Bro ya. Untuk solderannya ini kita rapikan dulu. Oke Mas Bro ya, untuk spool sudah kita pasang pada posisinya. Jadi kita tinggal pasang di motornya Mas Bro. Oke Mas Bro ya, jadi spoolnya dan bak spoolnya sudah kita pasang. Kita ingat kalau motor 125 ini di sini sudah ada masanya Mas Bro, yang hijau ini Mas Bro ya. Bentar. Nah kalau motor 125 yang hijau ini kan menuju ke regulator, masa regulator ini sudah ada masanya Mas Bro. Makanya yang hijau ini nanti kita akan potong. Hanya ini aja yang dirubah. Bentar. Kita pasang dulu dan kita potong Mas Bro. Oke, kita potong untuk yang kabel hijau ini Mas Bro ya. Nanti kita buat sendiri. Ini karena menuju ke regulator, nantinya juga ke arah inputan regulator. Kalau di sini kan, nah udah kita potong yang hijau ya, karena di sini hijaunya ini sudah ada masanya. Kita akan buat kabel sendiri nanti Mas Bro. Tinggal kita sambung sendiri, kita tujukan ke regulator. Ini nanti Mas Bro ya nyambungnya. Sekarang ini sudah kita putus untuk yang kabel hijau. Nah ini udah putus. Sekarang kita menuju ke regulator. Oke Mas Bro ya, untuk spool sudah aman, tinggal kita nanti sambung kabel, kita sambung sendiri. Kita menuju ke bagian regulator Mas Bro.
Oke Mas Bro, kita lanjut kembali. Di sini untuk kabel-kabelnya sudah siap. Tadinya yang putus ataupun yang apa sudah saya benerin Mas Bro ya, tinggal kita pasang. Dan sekarang kita akan ulangi lagi letak posisinya Mas Bro ya. Kita menuju ke regulator NMAX. Fokus di kancingan ini yang di atas Mas Bro ya. Nah, ini kancingan ini yang di atas. Kemudian di sini kita fokus untuk yang bagian bawah ini adalah dari spool. Bawah ini juga yang sebelah kiri dari spool, yang sebelah kanan juga dari spool. Jadi dibolak-balik dari spool sama. Spool yang kita rubah tadi kan pengeluarannya ada dua. Nih, keluarannya ada dua. Jadi masuk ke sini dan ke sini. Kemudian yang atas, kiri atas ini menuju ke baterai ataupun pengisiannya. Terus yang tengah ini nggak diisi, nggak apa-apa, kosong. Kalau di motor NMAX sebenarnya kosong, tapi kalau mau diisi yaitu 12 volt ataupun outputan dari kontak. Dan kemudian yang pojok kanan atas, kalau yang pojok kanan atas ini Mas Bro ya, nah ini adalah negatif massa. Oke, jadi sekali lagi ini adalah dari spool, dari spool, terus ini menuju ke baterai yang sebelah sini, kemudian yang sebelah pojok kanan atas ini massa. Oke Mas Bro ya, langsung saja kita pasang untuk soket-soketnya seperti ini Mas Bro. Nah, ini adalah spool, dari spool Mas Bro ya, yang kita putus tadi. Dari sini kita putus tadi, kita langsungkan. Nah, ini dari spool, berarti masuk ke kiri Mas Bro. Nah, oke, ke bawah, maksud saya ke bawah kita masukkan. Oke, sudah ke bawah ini Mas Bro ya. Kemudian dari spool lagi yang putih ini kita nggak rubah-rubah, dia juga ke bawah. Yang bawah ini semua dari spool. Oke, kemudian yang pojok sini Mas Bro ya, pojok sini, yang sini ini adalah dari baterai menuju baterai pengisian Mas Bro. Oke, dari sini ini menuju baterai. Kita masukkan, kita rubah semua soketnya karena nggak sama Mas Bro dengan Supra 125. Oke Mas Bro ya, ini apabila teman-teman bertanya kok dari baterai kok warnanya kabelnya hitam liris putih, ini sebenarnya warnanya merah Mas Bro, cuman kita sambung aja tadi. Yang dari sini ini adalah kabel yang tengah nih, ini nggak dipasang nggak apa-apa sih sebenarnya, kalau di NMAX nggak ada, emang kosong, cuman kita pasang aja. Ini yaitu outputan kontak kabel. Kalau di motor 125 merah liris kuning, kita pasang aja nggak apa-apa, nggak dipasang juga nggak apa-apa, tapi di sini kita pasang yang di tengah Mas Bro ya. Oke, sudah, tinggal yang pojok kanan atas ini adalah kabel negatif ataupun massa, kita pasang untuk massa yang warna hijau. Oke, sudah semua Mas Bro. Sekarang kita tinggal colokkan untuk regulatornya. Oke Mas Bro, tinggal kita tancapkan untuk soketnya. Oke, sudah Mas Bro ya. Dan oh iya Mas Bro, untuk yang satu ini Mas Bro ya, yang kuning ini tadinya 125 kan dia pakai sistem kiprok Mas Bro ya. Untuk lampunya di sini kita akan potong, nanti kita akan potong karena ini sudah full wave. Sini untuk lampunya kita rubah menjadi DC Mas Bro, jadi kita potong, kita sambung ke DC, ke outputan kontak nanti. Oke, nanti kita lampunya kita bahas nanti, yang jelas kita akan tes dulu Mas Bro untuk pengisiannya. Di sini kita
Bentar. Oke Mas Bro, kalau enggak kita langsung saja. Ini kuning ini adalah jurusan lampu Mas Bro ya. Ini dari kiprok. Sekarang kita akan rubah dari kiprok, enggak dari kiprok lagi, melainkan dari outputan kontak. Di sini kita akan merubah. Ini kita sambung ke jalur DC, yaitu outputan kontak bisa kita ambil dari switch rem kaki Mas Bro ya. Ini kita sambung saja. Nah, kita sambung saja. Kemudian kita tinggal di sini. Di sini warna hitam ini adalah outputan dari kontak. Coba baterainya tekor juga Mas Bro, nggak tahu ini masih nyala atau enggak. Oh, masih nyala. Tapi voltasenya menurun, udah mau tekor juga ini. Kita kontak on kembali. Nah, di sini outputan kontak Mas Bro warna hitam. Jadi kabel untuk baterai atau lampu kita selipkan di situ saja. Di situ kita tes Mas Bro ya. Demi menghemat 3 kali lebih hemat, kita rubah seperti ini Mas Bro ya, tergantung sama yang punya motor. Oke, kita tancapkan gini. Untuk ininya sudah beres, tinggal kita pasang untuk regulatornya. Oke Mas Bro ya, untuk regulatornya soketnya sudah kita pasang, dengan kita rubah dengan motor NMAX. Tentunya di sini untuk masanya sudah kita pasang, dan ini untuk perapian nanti kita rapikan. Yang jelas di sini sudah kita pasang, tinggal kita akan tes. Untuk bentar, di sini akinya drop Mas Bro ya. Kita tes 6 volt, hanya 7 volt Mas Bro ya. Kita akan coba hidupkan untuk cek pengisian. Oke, bentar, kurang kenceng. Oke Mas Bro ya, di sini untuk pengisian di 13,8 Mas Bro ya. 14. Oke, intinya di sini untuk pengisian normal Mas Bro, nggak ada masalah. Yang jelas 3 kali lebih hemat untuk biayanya Mas Bro. Di sini udah kita pakai yang ori, tentunya yang jelas mudah-mudahan awet Mas Bro ya. Oke, di sini untuk pengisian sudah normal, sudah di 13,5 14 volt. Jadi intinya untuk perubahan regulatornya di sini berhasil. Oke Mas Bro ya, untuk videonya saya kira cukup di sini saja Mas Bro, cukup sekian. Dan untuk perubahan regulatornya berhasil, semoga bermanfaat buat teman-teman. Tentunya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua sudah melihat video dari kami. Salam dari kami dari Melia Motor Mas Bro ya. Terima kasih untuk waktunya Mas Bro.